Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan fahisyah, anta syi'al fahisyah, itu suka perkara tak elok tersebar, suka saja. Apalagi yang buat, bagi like saja, subscribe saja, itu suka namanya. Bukan saya buat konten, iya awak like. Ayat berbicara yang suka kesesatan, kekejian tersebar, suka. Lahum adzabun alim, baginya adab yang pedih. La ilaha illallah. Di mana adabnya? Di dunia wal akhirah. Allah, di dunia akhirat. Di dunia saja sudah berat, apalagi di akhirat. Kalaupun ada di dunia, selama di akhirat masih oke. Ataupun dapat di akhirat, di dunia at least paling tidak tidak diadab. Ini gara-gara suka menyebarkan maklumat dan kekejian untuk tersebar di mana-mana. Dunia dan akhirat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal benda kecil ini. Penting subscribers nanti dapat itu duit. Kontennya dapat emas ke, dapat perak ke, entah apa macam-macam. Yang penting fulus. Mukmin ke? Mukminah ke? Ini Quran, ini hadis, ini letak di mana? Dia merasa bertuhan ke? Dia ada kaitan ke dengan Allah sebagai Tuhan menciptakan dia, dengan nabinya yang bawa ini Quran, bawa hadis ini semua, ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk sahabat saja, untuk ahlul bait saja, untuk para tabi'in. Walau kita tak ada hubungan, wallahi masing-masing kita akan menghadap juga seperti mana para sahabat dan tabi'in akan menghadap juga dengan Allah Ta'ala, tanpa terkecuali. Untuk kita tidak sembarangan bikin konten. Dan dalam hal ini contoh dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan media sosial, dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh nyata supaya kita berhati-hati dalam membuat konten atau menyebarkan konten. Kita di dalam Al-Quranul Karim diberi perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk yang membawa konten atau membawa berita, dan berita itu benar sehingga menyebabkan Islamnya satu negara gara-gara satu berita yang dibawa oleh makhluk. Pada masa yang sama di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga menceritakan tentang makhluk membawa berita yang dengannya satu negara jadi kacau gara-gara satu berita. Supaya kita tidak memandang remeh pada sharing berita yang kita share dalam kita punya Facebook. Sekarang ini zaman orang bikin konten. Dan dalam bikin konten ini masing-masing dengan caranya, dengan nawaitunya, yang ada yang jelas bercanggah dengan syarak, ada yang sedikit yakni nak cover sedikit. Adapun nawaitu masing-masing antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala pada nawaitunya. Nanti saya akan bahaskan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan burung hudhud membawa satu berita yang dengannya Ratu Balqis dan negara Yaman masuk Islam gara-gara burung hudhud membawa satu berita. Katanya di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang burung hudhud. Katanya mengatakan kepada Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman ini dia pimpin tenteranya dalam satu upacara, tak nampak burung hudhud. Mali la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kenapa burung hudhud tak hadir ini? Kenapa? La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Saya akan sembelih dia, saya akan adab dia, atau dia datang membawa sebab kenapa tak hadir. Datanglah burung hudhud. Ketika datang mengatakan ahattu ma lam tuhid bih. Saya ada info, ada informasi, berita, konten yang kamu tidak tahu, yang saya ingin share dengan kamu, yang saya ingin sampaikan kepada kamu. Dalam hal ini burung hudhud memastikan konten, dan burung hudhud juga menyerahkan kepada yang layak untuk menerima konten.
Jadi kita tidak hanya fokus bikin konten tanpa kita memastikan siapa yang akan mengambil manfaat daripada kita punya konten. Dengan kita memastikan siapa, kita boleh menilai kita punya konten layak atau tak layak. Oleh kerana Nabi Sulaiman raja sultan, maka ini adalah tugas seorang raja dan sultan. Maka burung Hud mengatakan, saya ada info yang kamu tidak tahu. Hatu malam tuhid bih. Apa infonya? Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Saya datang dari negeri Sabak membawa berita yang meyakinkan, berita yang benar. Bagi tahu saya datang dari negeri Sabak, di situ dipimpin seorang perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kamu untuk menyampaikan dakwah kepada kamu nabi, kamu rasul. Bukan saya pergi dakwah kepada itu. Waktu Balqis nak berdakwah kepada, bukan tugas saya burung. Ini tugas kamu manusia. Engkau nabi, engkau rasul. Tugasmu menyampaikan dakwah. Kata Nabi Sulaiman mengatakan, sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Saya kena tengok dulu berita yang kamu bawa ini betul atau tidak. Supaya kita tidak jadi korban informasi. Supaya kita tidak merendahkan kita punya akal fikiran setiap kali berita datang kita terima bulat-bulat seperti itu. Seperti mana kalau kita dihidangkan makanan itu kita selektif pilih makanan yang sedap, sama juga kita terima berita itu, carilah berita yang bermanfaat, bukan berita sembarang berita untuk kita terima. Sebagaimana kita jaga tubuh badan untuk makanan, jaga kita punya otak dalam menerima informasi. Sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Saya mau tengok dulu berita yang kamu bawa ini betul atau tidak. Baru tulis surat. Idhab bi kitabi hadza. Bawa saya punya berita surat ini. Tulis surat kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Datanglah kamu kepada aku dalam keadaan kamu muslim. Tunggu di sana. Tengok mereka punya perbincangan. Selepas saya bagi surat ini, apa mereka punya berita, bagi tahu sama saya. Pergilah burung Hudhud, sampailah ringkas cerita. Burung Hudhud bagi tahu mereka bermusyawarah begini dan begitu. Sampailah cerita itu singgasana dibawa oleh salah seorang haramun Nabi Sulaiman yang akhirnya dilihat itu singgasana ada di mana, di Palestina. Singkat cerita, Ratu Balqis beriman kepada Nabi Sulaiman, beriman kepada Allah dengan dakwahnya Nabi Sulaiman. Siapa yang berjasa dalam hal ini? Burung Hudhud. Siapa, apa sebab, apa yang dibuat oleh burung Hudhud sampai Ratu Balqis masuk Islam? Sebabnya adalah berita disampaikan. Ini satu informasi disampaikan menyebabkan satu nation masuk Islam. Yang kedua, di dalam Quran juga Allah cerita tentang kisah Al-Ifk, tipu muslihat, berita dusta yang dilakukan oleh, ya subhanallah, burung Hudhud itu jujur. Manusia dikasih akal fikiran boleh tipu dan dusta. Abdullah bin Ubay bin Salul sebarkan berita. Nabi bersama dengan kaum muslimin dan Siti Aisyah pergi ke satu peperangan Bani Al-Mustalik. Kemudian ketika singgah di satu tempat, Siti Aisyah singgah pun di sana juga. Kemudian ketika disuruh untuk bergerak kafilah itu, Siti Aisyah kehilangan kalungnya. Kemudian dia cari kalung itu, tak sedarkan diri, dia menjauh daripada kafilah. Situasi waktu tidak disedari ketika kafilah ini bergerak dan onta Siti Aisyah yang dipandu oleh salah seorang itu tidak disedari olehnya kalau Siti Aisyah tak ada di atas ontanya, karena dulu onta itu kalau untuk perempuan ada rumah kecil, jadi orang masuk dalam situ tak nampak. Jadi dibawalah si pemandu onta Siti Aisyah, menyangka Siti Aisyah ada di dalam situ. Ternyata Siti Aisyah tidak ada. Kafilah jalan, Siti Aisyah jumpa dia punya kalung. Kafilah tidak ada, tinggal dia seorang di tengah-tengah padang pasir. Walhasil akhirnya dijumpai oleh Safwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat Nabi. Nampak Siti Aisyah seorang diri, terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tundukkan ontanya, dudukkan ontanya, dia menghadap ke hadapan. Siti Aisyah naik di belakang itu tanpa dilihat oleh Safwan bin Mu'attal. Dipimpinlah itu onta sampai jumpa dengan Rasulullah SAW yang jaraknya mengambil masa yang agak lama.
Masa yang agak lama berjalan berdua antara Siti Aisyah dengan Safwan ibnul Mu'attal dijadikan isu daripada orang-orang yang hatinya sakit, daripada orang-orang yang hatinya rosak, daripada orang-orang yang hatinya busuk dengan su'udzan, yang suka viralkan aib orang, yang suka cipta sensasi, yang suka cipta tak boleh tengok orang tenang. Masyarakat kalau tenang tak syok dia. Apa nak bikin kacau ni? Timbulkan viral ini, viral itu, cari konten. Kau cari konten. Dalam orang mencari konten ini ada matlamatnya duit. Ada matlamatnya publicity. Ada matlamatnya memang jahat nak bagi kacau. Masing-masing ikut dia punya niat. Level niat menentukan hukuman. Oleh sebab itu disebutkan dalam Quran walladzi tawalla kibrahu, dan yang paling utama, paling jahat dalam menimbulkan isu itu akan mengandung dosa yang paling besar. Yang tergelincir dalam isu itu ramai, tapi level kejahatan beda walaupun sama-sama terlibat dalam isu penyebaran maklumat palsu. Nawaitunya beza, masing-masing dihukum sesuai dengan nawaitunya. Abdullah bin Ubay bin Salul katanya, ini dia berjalan berdua ini, jangan-jangan dia buat ini, buat itu. Cakap dengan dia punya member. Cakap itu mula tersebarlah di Madinah. Sampailah Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam pun juga dalam keadaan susah hati, dalam keadaan sedih, dalam keadaan macam mana istrinya dituduh begitu. Bukan sembarang orang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok menyentuh kehormatan Nabi SAW. Falhasil, singkat cerita, satu Madinah kacau. Belum turun wahyu. Hampir 50 hari. 50 hari. Suasana Madinah ini gelap. Tak lagi dinampak Nabi senyum. Tak lagi dilihat Nabi itu seperti kebiasaan yang dilihat oleh para sahabat. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah, ceraikan saja. Supaya engkau kembali normal. Masalah bukan semudah itu. Sampai usulan-usulan untuk menceraikan kepada istri Nabi itu ada. Bukan semata-mata untuk menuduh Siti Aisyah berbuat seperti itu. Untuk mengembalikan hidup normal. Karena sudah terlalu lama, sekian lama dalam kondisi genting, dalam kondisi kacau, bilau, informasi. Semua orang bercakap. Semua orang bercakap. Belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada Facebook, belum ada apa. Setiap rumah bercakap. Betul ke? Betul ke? Nah, kalimat betul ke itu bukan sekarang saja, dulu pun ada betul ke. Sempat. Yang berlaku dahulu itu contoh untuk kita ambil apa yang berlaku di zaman kita sekarang. Sampailah turun ayat dalam surat An-Nur yang membela Siti Aisyah, yang mensucikan Siti Aisyah daripada tuhmahan tersebut. Dua contoh terkait dengan penyebaran informasi dan maklumat yang ramai daripada mereka bukan hanya yang menyebarkan maklumat palsu, tapi yang jadi korban pada maklumat tersebut. Yang pertama tadi, maklumatnya betul, manfaatnya kita lihat. Yang kedua, maklumatnya palsu, natijahnya pun juga kita melihatnya. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan fahisyah, an tashi'al fahishatu, suka perkara tak elok tersebar. Dia bukan, yakni kalau suka saja, lain dari pelakunya. Suka benda tak elok tersebar, walaupun dia tak buat, suka saja. Apalagi yang buat. Bagi like saja, subscribe saja, itu suka namanya. Bukan saya buat konten, iya awak like. Saya tak terlibat dalam penyebaran maklumat itu, awak yang bagi subscribers. Ayat berbicara yang suka kesesatan, kekejian tersebar. Suka.
lahum adzabun alim. Baginya azab yang pedih. La ilaha illallah. Di mana azabnya? Di dunia wal akhirah. Allah, di dunia akhirat. Di dunia saja sudah berat, apalagi di akhirat. Kalaupun ada di dunia, selama di akhirat masih oke. Ataupun dapat di akhirat, di dunia at least paling tidak tidak diadab. Ini gara-gara suka menyebarkan maklumat dan kekejian untuk tersebar di mana-mana. Dunia dan akhirat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal benda kecil ini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Orang-orang yang suka kekejian itu tersebar buat konten. Maaf ya sekali, yang penting subscribers nanti dapat itu duit. Kontennya dapat emas ke, dapat perak ke, entah apa macam-macam. Yang penting fulus. Mukmin kah? Mukminah kah? Ini Quran, ini hadis ini letak di mana? Dia merasa bertuhan kah? Dia ada kaitan kah dengan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dia, dengan nabinya yang bawa ini Quran, bawa hadis ini semua ini untuk apa? Untuk siapa? Hanya untuk sahabat saja, untuk ahlul bait saja, untuk para tabi'in. Walau kita tak ada hubungan. Wallahi masing-masing kita akan menghadap juga seperti mana para sahabat dan tabi'in akan menghadap juga dengan Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan konten. Untuk kita tidak sembarangan bikin konten. Saya tak buat, saya share saja sama seperti tadi, yuhibbun tadi. Dan dalam hal ini contoh dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan media sosial dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh nyata supaya kita berhati-hati dalam membuat konten atau menyebarkan konten. Di dalam kita menyebarkan konten. Oleh karena ini adalah penghubung antara kita dengan orang luar. Kadang-kadang kita kenal, mungkin private. Kadang-kadang kita tak kenal. Yang penting kita yang letakkan di mana, di kita punya apa? Ya kita punya kelompok, kita punya grup lah, atau kita punya rumah tuh. Orang boleh tengok. Pastikan Anda sedang ada engagement dengan orang lain. Dan pastikan Anda sebagai seorang muslim menjadikan seorang muslim yang memberi manfaat kepada orang muslim yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada orang lain. Al-mu'min man aminahun nas. Orang beriman lain selamat daripada kejahatannya. Kalau bikin konten ini orang lain punya. Dia yang sebarkan. Atau bikin konten orang lain dibikin konten, dia tak nak dibikin konten. Apa pasal awak bikin konten orang punya? Nawaitu bikin konten. Apa nawaitunya? Oh, untuk dakwah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi pahala kepada awak kalau bikin konten memberikan manfaat kepada orang lain. Share. Kita tak boleh hadir majelis, tapi kita tahu informasi. Oh, kita hantarkan malam Jumat, ada Ustaz Azian yang akan hantarkan. Tak ada orang respon pun datang. Dia sudah termasuk daripada ad-dal 'alal khair kafa'il. Yang menunjukkan kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang berbuat kebaikan. Yang isi konten ini tergantung dia punya nawa itu apa. 1 juta saya punya followers ya. Terus 1 juta itu garanti awak boleh masuk surga. Awak ada 1 juta itu pemain sepak bola ratus juta. Nah, membanyakkan followers, adakah itu matlamat? Kita diberi akal untuk berpikir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau banyak followers itu boleh memberikan manfaat kepada kita di dunia wala fil akhirah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Tapi sok sendiri, 100 juta. Oh, badan. Innamal a'malu bin niyat. Media sosial ini alat tergantung siapa yang mengguna. Umpama kita punya tubuh badan adalah wasilah transport untuk kita guna.
Kepada apa kita guna, pada itu dia dapat. Jika matlamat dalam menggunakan media sosial dengan konten yang baik, kontennya baik, nawaitunya baik, jazakallah khair. Kontennya baik, nawaitunya tak baik. Kontennya baik, tapi nawaitu tidak dapat duit. Dia silap pada nawaitu. Pastikan nawaitunya baik, kontennya baik. Di antara yang perlu dalam untuk menjaga konten dalam penyebaran informasi melalui media sosial ini adalah menjaga aib orang. Jangan mendedahkan aib orang. Jaga privasi orang. Jangan suka-suka ambil gambar orang disebarkan tanpa, kalau itu hal privasi dia. Orang pergi dengan dia punya istri, dengan punya anak. Kalau awak ambil gambar masukkan dalam Facebook. Kalau gambar awak sendiri dengan istri disebarkan di Facebook dan itu dalam keadaan yang tak elok, itu pun sudah salah, apatah lagi awak sebarkan orang lain dan istrinya. Konten, nak bagi tahu diri awak sendiri yang elok. Tapi hal orang lain, privasi orang lain. Gal kata baginda Rasulullah SAW, la yablughanna ahadun an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimah sadri. La yablughanna ahadun an ahad ashabi syai'an fa inni uridu an akhruja ilaihim wa ana salimah sadri. Jangan ada orang yang sampaikan kepada saya hal yang tak elok teman-teman dan sahabat saya. Saya ingin keluar daripada rumah sementara hati saya tak ada apa-apa, tak engam dengan orang. Ini kan mahu menjaga orang lain supaya menjaga diri untuk tidak dengar apa yang tak elok pada orang lain. Oh, si fulan tuh kena tangkap. Oh, kita masukkan dalam kita punya konten di Facebook. Oh, si fulan itu buat tak elok, dia itu ustaz itu siapa kan? Oh, buat konten. Awak aibkan orang. Faham tuh? Kalau orang berbuat salah itu tugasnya disedarkan. Haknya ditutup kesalahannya. Tidak diviralkan, tidak diaibkan. Allah media-media pun tak kira media mana. Mau resmi tak resmi. Syariat Nabi Muhammad SAW. Man satara musliman satarahullah. Yang tutup aib orang muslim akan ditutup aibnya oleh Allah. Yang buka aibnya akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini tak laris, tak laku kita punya konten, punya surat-surat berita-berita ini. Yang pilih saja laku adab di akhirat atau selamat dunia akhirat. Pilihan di tangan kita. Mau pilih yang mana dalam kita berinteraksi dengan media sosial. Ada berkenaan dengan mengisi konten, selain nawaitu, pastikan konten itu bermanfaat dan konten itu memberikan faedah dan konten itu tidak mengaibkan orang lain. Ada beberapa hal yang terkait dengan media sosial dan banyak lagi yang kita nak bahaskan tentang media sosial. Dalam berinteraksi dengan media sosial sama dengan berinteraksi kita dengan berhadapan dengan orang tuh. Kadang-kadang orang interaksi dengan kita, entah bagi komen sedikit, komennya mungkin agak pedas. Kita jawab dengan sopan. Supaya komen kita dilihat orang sopan. Tapi sebelum komen, cilaka punya orang. Kalau orang itu di hadapan kita, kan tersinggung kita maki. Ini namanya hipokrit. Dia maki orang dengan mulutnya, orang itu tak dengar. Tapi di konten sini, komen yang elok. Wih, polite lah dia, sopan dia. Allahu a'lam. Istaghfuna minan nas wa la istaghfuna min Allah. Dia bersembunyi daripada orang. Tapi macam mana bersembunyi dengan Allah Subhanahu wa taala?
Pastikan interaksi kita itu dengan sesiapapun juga di bawah bimbingan Allah. Baik itu dalam Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menjaga haknya Allah pada syariatnya, Allah akan jaga dia. Yang melindungi syariatnya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kebaikan dan juga kejayaan melebihi daripada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala apapun aktiviti keseharian dalam hidupnya, seperti aktiviti keseharian yang disebutkan Azia, bangun tidur sampailah tidur balik, dan interaksi kita dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين.